Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya, bunda-bundi, bapak-bapak, teman-teman semuanya. Kembali lagi di channel YouTube aku, Stefani Swongso, ibu anak dua dengan segala kerempongannya. Hari ini itu aktivitasnya adalah bangun subuh-subuh untuk berberes yang lebih leluasa karena kita punya dua bocil ya kan. Pasti mau begitu juga. Tapi ini tuh hari pertama aku memulai lagi bangun subuh ya bun. Memang biasanya bangun subuh juga untuk subuhan, tapi terkadang itu nanti setelah subuhan itu tidur lagi sampai nanti jam 7 atau jam 8. Dan waktu anak-anak bangun, mamanya pun berberes. Anak rewel, mama belum siap berberes, sudahlah. Mamanya ikutan tantrum. Oke, jadi kita kembali lagi ke video ya bun. Jadi ini tadi tuh aku langsung nyuci piring karena keluar kamar itu langsung tertuju lah melihat cucian piring yang sudah menumpuk gitu. Ini tuh piring semalam yang memang nggak dicuci sih gitu. Karena kan nanti subuh bakalan bangun terus beberes gitu. Jadi sekalian aja gitu. Terus tadi malam juga udah ngantuk, jadi daripada nyuci piring sambil ngantuk-ngantuk, udah nggak apa-apa ditinggal dulu ya. Jangan memaksakan, kayak lagu jangan dipaksa, aduhai gitu ya kan. Nah ini udah selesai ya bun, tinggal mengelap-ngelap. Ternyata masih tinggal lah si kuali kecintaan kita ini. Walaupun sudah ada kuali baru, tapi kuali kecintaan ini tetaplah nomor satu di hati. Karena dia nggak lengket dan enak makanya gitu. Pasti bunda-bunda di rumah punya juga satu kuali kecintaan seperti aku ini ya kan. Lanjutlah dengan mencuci wastafel gitu. Jadi memang cuci piring ini memang harus rajin sebenarnya dibersihkan ya bun gitu. Apalagi kayak aku yang tinggal di rumah KPR subsidi kayak gini, yang dapurnya sama sink cuci piringnya ini sebenarnya bergabung gitu sama ruang depan, ruang tengah, ruang tamu jadi satu gitu. Karena memang dia lebih menjorok aja ke dalam gitu di samping kamar mandi gitu. Jadi kalau misalnya uh, kotor terus berbau itu bakalan menyebar satu rumah kan gak enak ya bun gitu. Lanjut lap-lap, pokoknya bersih-bersihin lah gitu. Karena kalau udah bersih kan hati senang gitu. Oke, ini kita lanjut mau mengeluarkan motor kecintaan ini. Pokoknya semuanya benda-benda di rumah ini adalah benda-benda kecintaanku gitu ya kan bun. Karena nggak mungkin kita kecintaan sama barang-barang orang, nanti orang marah, dibilang kita mencuri, itu tidak baik. Nah ini tuh sekitar jam 6 pagi, jadi bunda-bunda yang mana tahu nggak percaya kalau aku tuh bangun subuh tuh masih gelap ya kan, belum terang-terang sekali karena masih jam 6 pagi gitu. Dan kebetulan cuacanya juga lagi hujan jadi mendung gitu. Biasanya jam 6 tuh udah lumayan terang ya kan. Motornya ditaruh di teras aja biar nggak basah gitu ya kan, kasihan kalau dia basah-basah hujan-hujan pagi-pagi nanti dia demam pilek dah, tau lah kan, duit keluar lagi. Mama tuh kalau udah duit keluar tuh udah pusing aja gitu ya kan, karena mengatur keuangan per bulan itu bukan hal yang mudah gitu. Baru terasa kalau mengatur uang itu susah, apalagi kalau uangnya nggak ada. Betul nggak? Curhat dong mah, aduh jadi curhat deh. Nah ini tuh ngeluarin motornya tuh harus digeser sedikit maju, geser sedikit maju gitulah, mungkin berapa kali gitu supaya dia tuh muat di terasnya. Karena sebenarnya terasnya itu nggak besar gitu ya kan, terasnya tuh kayak memanjang gitu dari pintu itu sampai ke tembok pinggir itu gitu. Jadi bisa muat satu motor, cuman memang harus gitu cara ngeluarinnya gitu. Pokoknya harus diusahakan supaya bisa gitu, karena kita adalah mama-mama gitu ya kan. Next, aku mau ngelipat karpet ini karena mau nyapu ngepel gitu. Nanti kalau udah siap nyapu ngepel nanti dikembangin lagi gitu. Jadi karpet ini adalah karpet lebaran, cuman karena ada adik, kadang adik tuh suka main juga di depan ini karena di kamar terus itu bosan ya kan. Jadi karpetnya tetap dikembangin gitu. Jadi nggak mesti lebaran aja dipakai. Sekarang udah setiap hari dipakai gitu. Nanti mana tuh ada rezeki lebaran kita beli lagi yang lebih cantik dan estetik, amin gitu ya kan. Nggak tahu kenapa aku tuh suka kalau rumahnya itu banyak jendela gitu, kayak yang sirkulasi udaranya tuh lancar karena dia tuh kan banyak jendelanya kebuka gitu ya kan, jadi angin itu udara dari luar itu masuk menggantikan udara yang di dalam gitu, jadi dia tuh bertukar terus gitu. Terus satu lagi tuh rumahnya tuh jadi kayak lebih cerah gitu karena dia cahayanya masuk dari jendela gitu ya kan, pokoknya tuh terang enak aja gitu nengoknya gitu. Nggak tahu, mungkin
memang ada juga sebagian yang gitu, terus ada juga sebagian yang merasa banyak jendela itu kurang privasi gitu ya kan, tapi nggak tau lah gitu ya kan, namanya orang beda-beda gitu. Terus kalau nyapu ini tuh di rumah ini tuh bisa sampai 3-4 kali. Karena mungkin satu rumahnya itu di depannya juga apa ya, udah dibeton jalannya gitu. Jadi kayak kalau misalnya ada motor mobil lewat itu kan jadi kayak debunya tuh terbang gitu masuk ke rumah. Jadi keramiknya itu kayak berpasir gitu, berpasir. Jadi kalau udah berpasir tuh kan nggak enak gitu kita pijaknya. Jadi mau nggak mau ya kita memang harus nyapu lagi gitu. Makanya dibilang tadi nyapu itu sekali bisa 3-4 kali gitu. Apalagi namanya kita punya anak-anak, punya bayi itu memang masalah kebersihan lantai, kebersihan rumah itu kan harus nomor satu, karena kan mereka itu sistem imunnya belum terlalu kuat seperti kita gitu. Kita aja kadang kalau misalnya terlalu kehirup debu gitu, nggak sengaja kehirup debu aja kita bersin-bersin gitu, bisa sampai pilek, batuk, apalagi anak-anak dan bayi gitu pasti lebih bisa lebih ya kan, lebih parah gitu kenanya gitu, makanya itu yang ditakutkan. Terus Pak suami juga udah bilang kemarin kalau nggak usah lah pakai karpet kayak gini katanya gitu, karena debunya tuh jadi nempel, kasihan anak-anak gitu. Nanti insya Allah kalau udah ada rezekinya kita beli playmat untuk adik sama abang, jadi mainnya tuh lebih enak di playmat, karena playmat itu kan dia bahannya tuh kayak nggak kayak karpet gitu gitu, enak gitu bahannya, jadi nggak nyerap debu. Jadi kalau dibersihin juga setiap hari dielap gitu, terus dilipat lagi, besok dipakai lagi masih oke, masih aman gitu. Nah, ini tuh ngepel lantai lagi. Masalah ngepel lantai ini aku mau nanya sama bunda-bunda. Kira-kira bunda-bunda itu kalau seminggu itu ngepel lantai itu berapa kali gitu? Atau setiap hari, atau memang sehari itu bisa sampai 2 kali pagi dan sore gitu. Jadi aku itu sekarang lagi berusaha untuk setiap hari ngepel gitu. Karena jaga-jaga juga adik sekarang itu udah umurnya 5 bulan dan dia udah mulai belajar merangkak gitu. Kadang aku nggak ngebentang karpet gitu karena alasan debu tadi. Jadi adik tuh mainnya ya kayak gini, dia tuh di lantai gitu. Kalau siang, sebelum tidur siang tuh nanti dia main di depan ini, karena depan ini dingin gitu bun. Makanya aku tuh berusaha untuk ngepel setiap hari sekarang. Lanjutlah mau menyetrika baju, jadi karpetnya yang tadi dikembangkan lagi, udah dibersihkan, udah dikibas gitu. Karena kalau duduk di lantai pagi-pagi ini lumayan dingin juga, apalagi tadi siap hujan, nanti takutnya masuk angin ya kan. Cuman sebelum menyetrika itu ada enaknya, ada baiknya gitu, kita minum teh hangat dulu untuk memanaskan badan kita ya kan. Tapi sebenarnya aku itu bukan tim yang pagi-pagi minum teh. Biasanya pagi-pagi itu aku langsung sarapan pakai nasi gitu. Karena kalau misalnya minum teh aja sama makan roti itu kayaknya kurang nendang dan berbanding terbalik sama Pak suami gitu. Kalau Pak suami sarapannya memang pakai teh dan roti, malah dia enggak sarapan pakai nasi gitu. Kalau ditanya kenapa, kok nggak mau makan pakai nasi, sarapannya pakai nasi gitu. Katanya kalau sarapan pakai nasi itu perutnya sakit. Terus nanti dia bakalan bolak-balik ke toilet gitu. Nggak tahu lah ya, memang namanya orang kan beda-beda gitu. Ada yang memang pagi suka makan berat, langsung makan berat gitu. Ada yang sarapannya memang sukanya yang ringan-ringan gitu lah ya kan. Ini juga yang disetrika tuh sebenarnya bukan baju orang satu rumah gitu. Ini cuma baju suami aja karena ini tuh baju untuk kerja gitu. Kalau baju kami ya memang disetrika juga, cuman itu palingan baju yang untuk pergi-pergi gitu, untuk acara-acara gitu. Karena kan bajunya untuk di rumah-rumah aja, palingan nanti aku semprot pakai pewangi gitu biar lebih wangi gitu. Memang kalau setelah nyuci nggak direndam pakai pewangi karena di air di rumah ini tuh agak berbau gitu. Jadi kalau misalnya direndam pakai pewangi juga kalah gitu bau pewanginya gitu, nggak terlalu terasa gitu baunya. Makanya lebih milih tuh disemprot aja setelah diangkat dari jemuran, dilipat terus disemprot gitu. Lebih terasa wanginya gitu. Tak kenapa gitu, aku juga nggak tahu sih kenapa airnya berbau gitu. Mungkin karena memang di sini tuh dulunya tuh daerahnya daerah gambut gitu. Jadi kalau ngebor sumurnya tuh harus dalam, dalam banget baru airnya nggak bau gitu. Cuman kan namanya kita ngikutin yang dikasih dari orang developernya gitu ya, kayak mana ya kan. Kecuali kalau misalnya kemarin dari awal nge-request, oke lah gitu.
dan itu juga pasti bakalan nambah biaya gitu. Apalagi waktu itu kami tuh jarang ke rumah ini ngelihat progresnya karena memang tinggalnya masih di perumahan PT ya kan gitu. Dan jaraknya itu memang jauh gitu. Dari perumahan PT itu ke rumah ini tuh sekitar 4 jam karena dia itu udah beda kota gitu. Itu 4 jam kalau kita lewat jalan PT. Tapi kalau kita lewat jalan lintas itu kira-kira 5 jam setengah gitu, lebih lama gitu. Itu pun juga tergantung kondisi jalannya. Kalau lagi macet ya lebih lah dari itu gitu. Memang jauh gitu. Dan untuk kesini itu nggak bisa selalu setiap minggu gitu. Karena memang kalau mau ke sini itu memang nunggu ada rutenya ke sini dulu gitu. Dan itu juga lihat dulu kalau suami perginya sendiri baru kami bisa ikut. Tapi kalau dia pergi dengan orang kantor baru kami nggak ikut gitu. Jadi nggak selalu bisa ikut suami itu ke sini. Pokoknya kayak gitulah ceritanya. Dan mungkin next aku bakalan buat video, insya Allah ya, buat video suka dukanya tinggal di perumahan subsidi KPR ini apa. Terus setelah 1 bulan aku tinggal sini itu kira-kira apa ya yang buat terkejut gitu. Nah ini aku udah selesai ya teman-teman. Jadi sampai sini aja mungkin video aku. Aku mau ngucapin terima kasih untuk teman-teman bunda-bunda yang udah nontonin video aku sampai akhir. Dan jangan lupa di like, komen, dan di subscribe ya bunda-bunda teman-teman. Karena itu adalah cara mensupport aku. Supaya aku lebih semangat lagi ngebuat video-video selanjutnya. Pokoknya sekali lagi aku ucapin terima kasih dan ketemu lagi di video aku selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.